Perkenalkan, nama saya Priscilia Monika dari kelas B dengan NIM 24704066. Pada saat ini saya akan mempresentasikan definisi dan contoh-contoh dari bagian-bagian filsafat. Bagian pertama adalah ontologi. Ontologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang keberadaan, realitas, sifat dasar dari segala sesuatu yang ada. Contohnya, kita memiliki sahabat ketika duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian kita berpisah dengan sahabat itu dan baru bertemu lagi setelah 15 tahun lamanya. Secara fisik, sahabat kita berubah. Kemungkinan semakin tua, gemuk, atau lainnya. Tetapi ada sesuatu yang tetap ada dalam dirinya. Meskipun suatu hal yang tetap membuat kita mengenal dan tahu bahwa ia adalah sahabat kita, meskipun secara fisik berubah. Eksistensi filsafat merujuk pada kajian tentang keberadaan, realitas, dan makna hidup dari perspektif filosofis. Substansi adalah hakikat dari suatu objek. Aksiden adalah segala hal yang dapat merubah tanpa mengubah substansi atau inti keberadaan suatu objek. Esensi adalah sifat atau karakteristik mendasar yang membuat suatu objek atau makhluk menjadi seperti dirinya. Materialisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada, termasuk pikiran, kesadaran, atau kehidupan berasal dari atau dapat dijelaskan oleh materi fisik dan proses fisik. Idealisme adalah pandangan filosofis yang menekankan bahwa realitas utama atau dasar dari segala sesuatu adalah pikiran. Dualisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa realita terdiri dari dua unsur yang berbeda dan terpisah secara mendasar. Monisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini adalah satu kesatuan yang utuh. Realitas fisik merujuk pada manifestasi atau bentuk konkret dari suatu ide, konsep, atau tujuan dalam dunia nyata. Realitas metafisik adalah seringkali mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, esensi, makna, dan tujuan yang mendasari segala sesuatu yang nyata. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan penilaian nilai. Nilai moral dalam filsafat adalah bagian dari nilai yang berkaitan dengan perilaku dan kelakuan baik atau buruk manusia. Etika adalah cabang yang mempelajari konsep-konsep mengenai benar dan salah, baik dan buruk, serta prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika normatif dalam filsafat adalah cabang etika yang berfokus pada penyusunan dan analisis prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Etika terapan dalam filsafat adalah cabang etika yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip moral dan teori etika dalam situasi konkret atau isu-isu praktis dalam kehidupan nyata. Metaetika adalah cabang dari filsafat etika yang berfokus pada analisis dan eksplorasi konsep, sifat, dan status dari proposisi moral. Utilitarianisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar atau salah ditentukan oleh konsekuensi dari tindakan tersebut. Deontologi adalah salah satu teori etika dalam filsafat yang menentukan pentingnya kewajiban, aturan, dan prinsip moral dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Kewajiban dalam filsafat merujuk pada sifat-sifat moral atau karakter yang dianggap baik dan diinginkan. Estetika dalam filsafat adalah cabang yang mempelajari konsep keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Subjektivisme dalam filsafat adalah pandangan yang menekankan bahwa pengetahuan, nilai, dan kebenaran bersifat tergantung pada pengalaman perspektif atau opini individu. Objektivisme adalah pandangan yang menekankan bahwa kebenaran, nilai, dan realita adalah objektif dan independen dari perspektif perasaan atau pendapat individu. Logika dalam filsafat adalah studi tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur penalaran dan argumentasi. Penalaran deduktif adalah metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan logis dari premis-premis yang sudah ada. Penalaran induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari pengamatan atau pengalaman khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Premis adalah proposisi atau pernyataan yang digunakan sebagai dasar untuk membangun argumen atau penalaran. Kesimpulan adalah pernyataan atau proposisi akhir yang diambil berdasarkan premis-premis atau argumen yang telah diajukan. Validitasi adalah argumen merujuk pada kualitas argumen di mana kesimpulan logisnya mengikuti dari premis-premis yang diajukan.
Kebenaran adalah konsep yang berkaitan dengan keakuratan, kejujuran, dan ketetapan dari pernyataan. Ad hominem adalah istilah dalam filsafat dan logika yang merujuk pada suatu jenis kesalahan argumen yang menyerang karakter, sifat, atau kondisi pribadi seseorang yang buat argumen, bukannya menanggapi argumen itu sendiri. Strawman argumen adalah teknik retoris dan kesalahan logika di mana seseorang menciptakan versi yang lemah atau menyimpang dari argumen lawan untuk diserang atau dibantah. False dikotomi adalah kesalahan logika yang terjadi ketika dua pilihan disajikan seolah-olah mereka adalah satu-satunya opsi yang ada. Circular reasoning adalah kesalahan logika di mana argumen atau proposi digunakan untuk mendukung diri mereka sendiri tanpa memberikan bukti atau alasan yang independen untuk mendukung kesimpulan. Silogisme adalah bentuk penalaran logis yang terdiri dari dua premis yang diikuti oleh kesimpulan. Logika predikat adalah logika formal yang berfokus pada analisis struktur proposisi yang lebih kompleks daripada proposisi sederhana. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal, dan batasan pengetahuan. Pengetahuan adalah konsep yang merujuk pada pemahaman, kesadaran, atau informasi yang dimiliki individu tentang suatu hal. Kebenaran adalah konsep yang merujuk pada sifat atau kualitas dari proposi, pernyataan, atau keyakinan yang sesuai dengan realitas atau fakta. Justifikasi adalah proses atau argumen yang digunakan untuk membenarkan atau mendukung keyakinan, pernyataan, atau tindakan. Skeptisisme adalah suatu pandangan yang mempertanyakan atau meragukan kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu dengan pasti. Rasionalisme adalah pandangan yang menekankan peran akal dan pemikiran rasional sebagai sumber utama pengetahuan. Empirisme adalah aliran yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, terutama pengalaman indrawi. A priori adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan atau proposi yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan. A posteriori adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan atau proposisi yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan. Pengetahuan objektif merujuk pada pengetahuan yang bersifat universal, tidak tergantung pada pandangan subjektif atau pengalaman individu. Pengetahuan objektif merujuk pada pengetahuan atau proposisi yang dipengaruhi oleh pandangan, pengalaman, emosi, dan interpretasi individu.